Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil alam alladzi farada alaina as-salata waz-zakata was-siyam was-salatu was-salamu ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammadin syafi'ina yaumaz ziham wa ala alihi wa ashabihil bararatil kiram. Amma ba'du, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dzambih. Shadaqallahul aliyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kita nikmat-nikmatnya. Semoga kita dapat mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah, keluarga, para sahabatnya kita ucapkan semoga semua kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Sahabat taqwa rahimakumullah, alhamdulillah kita dapat bersama-sama bertemu kembali, bersilaturahim melalui udara ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini termasuk silaturahim yang bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sahabat taqwa rahimakumullah, ada beberapa pertanyaan. Di antaranya adalah, apa benar seorang yang sedang menyusui cukup membayar fidyah tanpa harus mengqadha puasa? Nah, ini pertanyaan ini maksudnya ada orang atau perempuan yang menyusui anaknya lalu ia tidak menjalankan puasa Ramadan. Apakah nantinya dia hanya cukup membayar fidyah tanpa mengqadha puasanya? Sahabat taqwa rahimakumullah, orang yang hamil dan orang yang murdi atau yang menyusukan anaknya, ini memang dibolehkan berbuka puasa Ramadan kalau keduanya tidak mampu melaksanakan puasa. Kemudian uraian dari ulama, kalau dia berbuka puasa karena mengkhawatirkan dirinya yang tidak kuat puasa nanti terjadi sesuatu padanya, berarti tergolong dalam kategori dia orang yang sakit. Maka dia boleh berbuka puasa dengan catatan nanti dia harus mengqadha atau membayar puasa lagi sesuai dengan jumlah hari yang ditinggalkan di bulan Ramadan tersebut. Tetapi kata ulama, wa in khafata ala waladaihima aftarata wa alaihimal qada'u wal kafaratu min kulli yaumin muddun. Kalau kedua orang tersebut, artinya perempuan yang hamil dan yang menyusukan anaknya, kemudian ia berbuka atau membatalkan puasanya, tetapi dia itu khawatir kepada janin atau anak yang dikandungnya, termasuk anak yang disusuinya, maka bagi orang tersebut ini wajib jadi dua. Pertama, mengqadha puasanya. Yang kedua, membayar fidyah. Karena dia berarti dalam meninggalkan puasa itu, dia mengkhawatirkan orang lain, bukan hanya dirinya saja. Sehingga baginya terkena kewajiban dua, yaitu qadha dan fidyah.
Nah itu menurut penjelasan para ulama diantaranya itu. Nah kalau pertanyaan tadi, apakah cukup bayar fidyah? Ini menurut penjelasan tadi tidak bisa, tapi harus qadha. Bahkan kalau dia mengkhawatirkan anaknya, juga qadha dan fidyah. Nah itu diantaranya penjelasan ulama tentang orang yang menyusukan atau hamil lalu dia tidak berpuasa. Nah tentunya banyak orang yang dibolehkan untuk berbuka puasa, diantaranya adalah musafir yang bepergian jauh, orang sakit juga boleh berbuka puasa. Kemudian orang yang sudah tua atau asyaikhul harim, termasuk al-murdi'ah yang menyusukan anaknya. Sahabat taqwa rahimakumullah. Nah, ini penjelasan ulama berdasarkan ada sebuah uraian dari mereka yang saya kutip, bahwasanya orang yang menyusukan dan orang yang hamil itu sama statusnya kalau dia tidak berpuasa. Kalau khawatir kepada dirinya cukup qadha saja, dan kalau khawatir kepada anaknya maka wajibnya adalah qadha dan fidyah. Nah itu bagi orang yang berbuka puasa karena hamil atau menyusukan. Orang yang mempunyai utang puasa tahun lalu, namun sampai bertemu lagi dengan Ramadan berikutnya, tetapi dia belum mengqadhanya. Nah ini orang ini berarti bisa kemungkinan belum ada kesempatan karena sakit umpamanya, tapi bisa jadi juga karena orang ini mengabaikan, belum menjalankan tugas itu mengqadha. Padahal puasa Ramadan begitu besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kadang orang ada yang meremehkan ini. Sampai ada sebuah hadis mengatakan, man aftara yauman min Ramadan min ghairi rukhsatin rakhasahullahu wala maradin lam yaqdi syamud dahri kullihi wa in shamahu. Orang yang membatalkan satu hari saja puasa Ramadan, meninggal satu hari saja, tanpa ada rukhsah yang Allah berikan kepadanya, bukan musafir umpamanya, dan juga tidak sakit, ini tidak dapat terbayar. 1 tahun, 1 hari yang tertinggal itu, meskipun ya qadhanya 1 hari. Oleh karena itu, kita jangan sekali-kali mengabaikan puasa Ramadan besar pahala Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ada orang yang mungkin karena tidak puasa Ramadan ada halangan sehingga tidak puasa Ramadan, silahkan saja. Kalau memang ada halangan seperti sakit umpamanya atau musafir, tetapi setelah Ramadan berlalu, setelah sudah sehat dan sudah kembali di perjalanannya, harus segera qadha. Jangan sampai bertemu pada bulan Ramadan yang berikutnya. Tapi kadang ada di antara kita mungkin ada yang mengabaikan ini, sehingga bagaimana aturan hukumnya bagi orang yang belum membayar qadhanya sampai bertemu dengan Ramadan berikutnya. Nah ini ulama menjelaskan, man akhara qadha Ramadan, siapa yang menunda puasa Ramadan, ma'imkani, padahal sudah mungkin, hatta dakhala Ramadanu akharu, sehingga masuk Ramadan berikutnya, lazimahu ma'al qadha'i likulli yaumin muddun. Jadi bagi dia wajibnya 2, qadha juga dan bayar juga 1 mud. Nah inilah resiko bagi orang yang mengabaikan tugasnya. Kenapa tuh? Li'anna sittatan wa sahabati ra'anhu qalu, sahabat katanya ada yang mengatakan demikian. Wala mukhalifa lahum, dan tidak ada yang membantah itu. Selain itu, wa yasmu bihadza ta'khir, juga bukan sekedar kewajibannya dia qadha dan fidyah, tapi juga dia dosa akibat menunda qadhanya tersebut. Nah, jadi orang yang menunda qadhanya ini akan terkena 2. Itu akan berulang-ulang kali. Fidyahnya sesuai dengan tahun yang
berulang kali. Umpamanya di tahun 2019 utang puasa 1 hari, 2020 harusnya kalau udah lewat tuh ya, dan qadha dan fidyah. Lalu sampai 2021 dan qadha fidyahnya di 2 kali lipat dan selanjutnya. Bagaimana kalau dia meninggal? Nah, ini harus diberi fidyah oleh keluarganya. Kalau tidak ada yang mempuasakannya, fidyahnya sesuai dengan, kalau 1 hari umpamanya, maka bayar fidyah 2 mud. Untuk qadhanya 1 mud, untuk fidyahnya 1 mud. Dan kalau beberapa hari, tinggal dihitung saja. Jadi yang terkena fidyah dan qadha ini, tadi sebelumnya adalah orang yang hamil dan yang menyusukan, kalau dia berbuka puasa karena khawatir kepada anaknya, maka terkena tadi qadha dan fidyah. Disamakan pula atau dikias dengan keduanya tadi, kata ulama, man aftara linfadhi adamiyyin ma'sumin aw hayawanin muhtaramin musyrifin ala halakin bi gharqin aw nahwihi. Disamakan dengan tadi, umpamanya ada orang yang berbuka puasa untuk menolong orang atau binatang yang dihormati gitu, yang baik, binatang yang tidak harus dibunuh umpamanya, bukan seperti umpamanya ular babi atau sebagainya umpamanya ya, hampir celaka. Lalu dia menolong orang tersebut, atau kambing yang tercebur umpamanya, tapi dia harus berbuka puasa. Nggak mungkin kamu bisa menolong kalau dalam keadaan puasa umpamanya. Maka dia berarti berbuka, ada rukhsahnya, wajiblah qadha. Tapi karena tadi kepentingan orang lain, wajib fidyah. Maka ulama mengatakan bagi dia tuh kewajibannya 2 itu, qadha dan fidyah. Nah, yang ketiga tadi itu orang yang menunda puasa Ramadan yang ditinggalkan sampai bertemu lagi dengan Ramadan berikutnya.